hadir. Sudah lengkap? Belum, dokter. Oh, belum. Mau ditunggu dulu? Mungkin sambil mulai, dokter. Saya Oh, iya. sambil menghubungi temannya. Oke. Hari ini kita materinya tentang sistema respiratorium ya. Sistem pernapasan. Benar ya? Ya. Tentang sistema respiratorium. Apa saja mungkin bisa kalian sebutkan tidak? Anatomi atau organ-organ yang terkait pada sistema respiratorium. Berdasarkan yang kalian sudah ketahui atau baca sebelumnya. Ada tidak? Ini sambil menunggu laptop saya loading ya. Habis ini saya join ulang baru kemudian saya share screen PowerPoint-nya. Izin menjawab, dokter. Iya, silahkan. Itu ada pulmo atau paru-paru, dokter. Pulmo, oke. Ada lagi, Dava? Mungkin hidung, dokter. Hidung. Mungkin Dava ada tahu enggak apa bahasa latinnya hidung? Naso atau nasa, dokter? Ya. Oke, nasus ya. Ada lagi? Izin menjawab, dokter. Ya, silahkan. Nasal cavity, dokter. Nasal cavity, oke. Bahasa latinnya apa? Nasal cavity. Bahasa Inggris itu. Ada lagi enggak bahasa latinnya? Cavum nasal, dokter. Oke, cavum nasi ya. Cavum nasi atau kavitas nasi. Ada lagi? Jadi udara masuk ke dalam organ yang disebut dengan nasus. Di dalam nasus ada kavitas nasi. Lalu kemana selanjutnya sebelum mencapai pulmo? Kemana? Masa langsung masuk ke pulmo? Kan pasti ada saluran yang harus dia lewati lagi. Ada pendapat enggak? Izin menjawab, dokter. Iya, silakan. Ke faring, ya. Setelah ke faring, kemana lagi? Laring, dokter. Laring, trakea. Setelah itu? Bronkus, bronkiolus, kemudian pulmo, dokter. Iya, bronkus, bronkiolus, dan pulmo. Oke. Secara umum kalian sudah tahu ya, organ yang akan kita bahas kurang lebih sampai di sana. Ya, tapi organ-organ tersebut tidak bisa bekerja secara mandiri ya. Dalam artian ketika udara masuk harus ada prosesnya, terutama ada struktur-struktur lain yang membantu supaya terjadi proses respirasi itu sendiri. Salah satu contohnya adalah otot-otot yang berkaitan dengan pergerakan dinding dada atau dinding toraks, sehingga pernapasan tersebut bisa terjadi. Ya, dan juga ada struktur yang disebut dengan diafragma. Ya. Nah, saya ingin tanya ke kalian. Untuk pulmo sendiri, dia kan ada di kavitas nasi ya. Apa struktur yang membungkus pulmo itu sehingga ketika dia mengembang dan mengempis tidak terjadi gesekan atau yang bisa merusak pulmonya? Ada yang tahu tidak? Bisa menjawab lagi, dokter? Menjawab, dokter. Ya. Menjawab, dokter. Silakan. Izin menjawab, dokter. Kalau tidak salah, pleura, dokter. Pleura. Oke, ada berapa lapisan pleura itu? Aras. Mohon maaf, dokter. Untuk lapisannya saya lupa berapa. Oke. Nanti kita pelajari ya. Nah, sekarang Baik, saya mau tanya lagi. Tadi sudah diketahui ya, pembungkusnya disebut dengan pleura.
Kemudian untuk pulmonya sendiri, kan dia ada kanan dan kiri ya. Benar? Sisi kanan dan sisi kiri. Nah, pulmo itu sendiri memiliki jumlah lobus yang berbeda-beda. Ada yang tahu tidak? Lobus kanan memiliki berapa? Paru kanan, pulmo kanan punya berapa lobus? Pulmo kiri punya berapa lobus? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Siapa Pulmo ya? kanan memiliki 3 lobus dan kiri 2 lobus. Oh iya, silakan. Bisa disebutkan pulmo kanan lobusnya apa saja namanya, pulmo kiri apa saja lobusnya. Ini akan diujikan ya. Tidak mungkin hanya menanyakan berapa lobus, pasti nama-namanya yang akan ditanyakan satu ujian. Kira-kira apa? Izin menjawab, dokter. Iya, silakan Hilda. Lobus cranialis, lobus medius, lobus caudalis, dokter. Yang untuk yang mana ini? Kenapa, Untuk yang dokter? mana? Untuk yang pulmo mana? Kalau yang lobus cranialis itu bagian tengah, kalau lobus medius itu kardiak, kalau yang caudal atau diafragma lobus caudalis, dokter. Oh iya, maksudnya ini mempunyanya pulmo kanan apa kiri? Pulmo kiri dan pulmo kanan, dokter, kranial. Oke, kalau yang kiri apa saja nama lobusnya? Medius dan caudalis, dokter. Medius dan caudalis. Oke, makasih Hilda. Yang lain setuju tidak? Dokter. Iya. Yang lain setuju tidak dengan pendapat Hilda? Ada punya pendapat berbeda? Pas. Oke. Nanti kita lihat ya, sebenarnya pulmo kanan atau kita sebut dengan pulmo dextra ya, dan pulmo yang kiri disebut dengan pulmo sinistra ya. Itu memang benar punya masing-masing, yang kanan punya 3 lobus, yang kiri punya 2 lobus. Tapi mungkin penamaannya nanti kita lihat di slide ya. Nah, satu pertanyaan lagi deh. Paring. Kalian pernah dengar tidak? Paring itu memiliki 3 area yang berbeda atau 3 bagian yang berbeda. Ada yang tahu nggak nama-namanya apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, dokter. Silakan. Nasofaring itu memiliki 3 bagian, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Oke. 3 ya, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Tahu tidak batasnya di mana? Sehingga kita bisa mengidentifikasi ini yang disebut nasofaring, ini disebut orofaring, dan ini disebut laryngofaring. Seperti yang sebelumnya bilang. Izin menjawab, dokter. Silakan. Nasofaring itu kalau nggak salah di bagian atas terdiri dari langit-langit mulut lunak dan keras. Lalu orofaring itu di bagian tengah yang terdiri dari uvula, dan laryngofaring itu di bagian bawah yang terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esofagus, dokter. Oke. Lalu nanti ini akan kalian pelajari untuk berkaitan dengan struktur-struktur di area mulut dan berkaitan dengan bedah mulut ya. Pada komponen tersebut, ketika udara masuk ke laryngofaring, lanjut ke larynx, ya ada struktur yang membantu kita menghasilkan suara. Komponen apa saja? Ada yang tahu tidak? Karena jika kita melakukan melakukan tindakan di daerah sana dan salah melakukan tindak pemotongan gitu ya, misalnya mengenai daerah tersebut, nanti bisa pasiennya kesulitan berbicara. Terus suara yang dihasilkan parau bisa.
Ada yang tahu nggak struktur apa dan di mana letaknya? Sulit. Izin menjawab, dokter. Ya, Mungkin silahkan. produksi suara itu dihasilkan pada bagian laring, di mana dihasilkan frekuensi getaran suara seperti nada dan pita-pita suara, dokter, pada laring. Oke, kita suara ya pada laring ya. Apa nama bahasa Latinnya? Sudah benar jawabannya, tinggal mengubahnya ke bahasa Latin aja. Kurang tahu, dokter. Oke. Kurang tahu ya, nanti berarti kita review di kuliah ya. Oke, tunggu sebentar ya. Sebentar ya, saya ganti device sebentar ya.
Dengan dokter. Oh iya, mungkin saya off-kan dulu ya, biar bisa lanjut kuliahnya ya. Ya, sudah terlihat ya tampilannya ya? Sudah? Sudah dokter. Ya, oke, kita lanjut dulu ya, supaya nanti selesainya tepat waktu. Nah, ini fungsi umum untuk sistema respiratorium yang seperti kalian ketahui bahwa udara yang masuk ke dalam tubuh manusia ya tidak serta-merta nanti langsung masuk ke dalam pulmo. Jadi ada suatu proses di mana proses tersebut ketika memasuki kafum nasi, udara tersebut akan dihangatkan, bukan hanya sekedar dihangatkan ya. Jadi ada penyesuaian suhu di sana. Lalu kemudian jika seandainya ada kotoran seperti debu dan lain sebagainya, nanti akan ada selia-selia dari rambut-rambut yang di dalam rambut-rambut yang ada di dalam kavitas nasi tersebut akan menyaringnya. Ya, bahkan di mukosa-mukosa yang ada di kafum nasi pun atau kavitas nasi pun juga akan membantu proses penyaringan tersebut. Jika seandainya ada patogen berupa bakteri, virus dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika dia masuk ke faring dan laring pun juga ada proses penyaringan tersebut. Ya, setelah melewati trakea, bronkus dan bronkiolus, baru nanti ketika sudah sampai di alveoli pada parenkim pulmo, ya jaringan-jaringan parenkim pulmo yang terdiri dari alveoli tersebut, baru ada pertukaran gas antara alveoli dengan pembuluh darah. Jadi masuk ke dalam sirkulasi darah. Ya. Nah, selain itu juga di bagian kavitas nasi juga ada reseptor-reseptor yang membantu proses penghidu. Jadi tidak hanya udara saja yang masuk, ketika dia mengandung bau, dia akan ditangkap oleh reseptor penghidu dan nanti akan dibawa informasinya ke otak untuk diidentifikasi ini sebenarnya bau apa, gitu ya. Jadi tidak hanya proses respirasi saja, proses penghidu pun termasuk di dalam sistema respiratorium. Kemudian ada lagi, pada saat berbicara, bernyanyi dan bentuk komunikasi lainnya, bersiul begitu misalnya ya, itu juga melibatkan sistema respiratorium ini. Sebelum masuk ke dalam sistema respiratorium, kita pelajari dulu situs torasis ya atau bagian dada kalian. Jadi pada bagian dada kalian itu terdiri dari dinding dada atau disebut dengan dinding toraks ya, dan juga ada ruangannya. Kan dinding toraks tersebut tidak hanya semata-mata penuh isinya ya, ada ruangan yang kosong yang disebut dengan kavitas nasi. Pada dinding toraks sendiri, jika kita amati pada bagian anterior atau bagian permukaan depan ya, nah ini ada struktur tulang yang disebut dengan nama sternum ya, lalu ada tulang iga ya, mungkin bahasa Indonesianya yang kita sebut dengan bahasa Latin adalah costae, yang dimana jumlahnya ada 12 pasang costae sisi kanan dan kiri ya. Lalu di antara costae-costae tersebut nanti melekat musculus pipi yang nanti menjaga antara costae satu dan costae yang lain strukturnya supaya jaraknya tetap gitu ya, tidak berubah. Kemudian costae-costae ini berlanjut ke bagian sisi posterior ya, seperti ini ya. Di bagian belakang nanti ada tulang vertebrae, tulang punggung ya.
vertebrae yang kita untuk di daerah situs thoracis kita sebut dengan vertebrae thoracica. Nah, itu tadi untuk dinding toraksnya sendiri. Kalau untuk kavitas thoracis atau ruangan yang ada di dalam toraks, ini kan berupa ruangan kosong seperti ini ya. Kalau kita buka semua struktur muskulusnya gitu ya. Nah, ruangan terbuka ini nanti di bagian tengahnya akan diisi oleh jantung dan sisi kanan dan kiri di bagian lateralnya akan diisi oleh pulmo. Oleh sebab itu, daerah yang diisi oleh jantung atau struktur lainnya seperti esofagus, pembuluh darah besar, aorta, gitu ya, vena cava, yang nanti berkaitan dengan sistema kardiovaskular dan sistema digestorium akan menempati sisi tengah yang dikenal dengan nama mediastinum. Ya, sedangkan daerah sisi lateral kanan dan kiri karena dia diisi oleh pulmo yang cukup besar, ya, maka kita kenal dengan daerah yang disebut dengan nama cavitas pleuralis. Ya, cavitas pleuralis. Nah, jika kita amati situs thoracis ini, dia akan berhubungan dengan bagian regio cervicalis atau regio coli atau daerah leher pada daerah terbuka yang kita kenal dengan nama apertura thoracica superior. Ini ya daerah terbukanya warna pink ini ya. Di sini mereka saling berhubungan. Kemudian dia juga akan berhubungan dengan situs abdominis atau cavum abdomen terkait dengan saluran pencernaan dan organ-organ lainnya. Nah, melalui apertura thoracica inferior. Jadi ini batas apertura thoracica inferior yang berwarna pink ini. Ya. Selain itu juga ada struktur-struktur penting yang mungkin perlu kalian ketahui terkait dengan dinding toraks. Pertama yaitu adalah angulus sternalis. Kenapa ini penting angulus sternalis ini ya? Yang memisahkan antara manubrium sternum. Jadi sternum itu ada pembagiannya lagi ya. Ada manubrium sterni, corpus sterni, dan juga processus hypoidius gitu ya. Antara manubrium sterni dan juga corpus sterni itu membentuk sudut yang disebut dengan angulus sternalis. Nah, di angulus sternalis ini melekat kosta kedua. Ya, jadi ada 12 kosta di mana kosta keduanya melekat angulus sterni. Kenapa ini menjadi penanda penting? Karena kalau melakukan pemeriksaan fisik ataupun melakukan pertolongan pada pasien, kita selalu berpatokan pada angulus sterni ini untuk mencari kosta kedua dan menghitung bagian bawah spasium interkostalisnya. Itu. Ya, contohnya jika kalian ingin melakukan misalnya fungsi pleura begitu. Ya, jadi akan mencari daerah spasium interkostalis ke-5, ke-6, atau ke-4 gitu ya. Nah, kita hitung dari spasium interkostalis di bawah kosta 2, ini dihitung kedua, ketiga, keempat, ke-5. Nah, daerah sini yang diambil gitu. Jadi tidak sembarangan menentukannya. Itu salah satu contoh aspek klinisnya ya. Kemudian ada lagi nanti banyak aspek-aspek klinis kaitan dengan pemeriksaan fisik dan tindakan. Nah, jika kita melakukan perabaan pada tubuh ya, pada bagian dada, kalian bisa melakukan ini. Kita bisa meraba bagian sternum di sisi anterior ya, di daerah sini. Kemudian ada cekungan yang tipis, di sini agak menonjol, kemudian mencekung, menonjol lagi gitu ya, di daerah sini. Nah, kemudian cari sisi lateralnya inilah koste kedua. Kemudian di bawahnya adalah spasium interkostalis dan turun ke bawah untuk bisa menghitung spasium interkostalis keberapa berikutnya. Jadi kita dengan mudah bisa meraba. Kalau kalian raba tubuh kalian sendiri, mungkin kalian bisa meraba juga ya. Kosta yang menonjol, kemudian ada yang mencekung, spasium interkostalis, kosta lagi. Kemudian di bagian belakang kalian juga bisa meraba vertebra thoracicanya.
Untuk apa sebenarnya kita perlu mengetahui dinding toraks ini? Fungsinya adalah kita bisa mengidentifikasi organ yang ada di bagian dalam. Jika kita mengetahui struktur-struktur pembagiannya. Ya, misalnya tadi pada cavitas pleura diisi oleh pulmo, pada mediastinum lebih banyak diisi oleh core atau jantung di bagian mediastinum anterior hingga mediastinum mediusnya. Tuh. Ya, jadi dia fungsinya adalah melindungi organa torasika atau organ-organ yang terletak di dalam dinding toraks dan juga organ-organ yang terletak di dalam abdomen. Kenapa? Karena diafragma yang garis putus-putus ini ya, ada struktur seperti hepar dan gaster yang masih dilindungi oleh koste-koste ini. Jadi dia juga otomatis akan melindungi organ-organ yang sebenarnya terletak di dalam abdomen. Lalu juga penting dinding toraknya peranannya dalam menahan tekanan internal negatif yang dihasilkan pada saat pulmo pada saat kita menarik nafas dalam ya. Jadi pulmo akan mengalami elastisitas yang cukup tinggi sehingga ketika dengan adanya dinding toraks itu bentuk dada kita akan stabil, tidak terlalu mengembang besar sekali sehingga mendorong organ-organ yang lain ya keluar gitu. Lalu juga menjadi tempat pelekatan dari tangan kita yaitu membrum superioris ya. Selain itu juga menjadi tempat pelekatan dari otot-otot yang berperan aktif dalam melakukan atau mempertahankan gerakan-gerakan yang ada pada tangan kita, terutama di daerah bahu ya, seperti gerakan merentangkan, kemudian memutar, dan lain sebagainya. Di samping itu juga menjadi tempat pelekatan otot-otot yang ada di regio abdomen, di bagian perut ya, kemudian regio coli di bagian leher, dan juga bagian punggung, dorsum ya. Nah, pertama kita lihat dulu terkait dengan vertebra thoracika ya. Sudah dapat sistema muskuloskeletal? Sudah ya? Nah, sudah dapat melihat ya sepintas tentang vertebra ya. Jadi vertebra itu pada umumnya punya ciri khas yang berbeda-beda. Khusus untuk vertebra thoracika sendiri, dia punya korpus, daerah sini korpus kita sebut ya. Kemudian di bagian yang membentuk sudut ini, di bagian belakangnya, ini bagian sisi anteriornya ya. Kalau sudah bulat besar sini berarti korpus di bagian anterior. Kemudian di bagian posteriornya ya membentuk satu sudut-sudut yang disebut dengan arcus vertebrae. Nah, ciri khas yang lainnya nanti dia akan ada fovea costalis. Yang tempat melekatnya dari costa-costa. Ini costa ya terpotong. Seperti ini nanti perlekatannya dengan costa. Jadi di tempat pelekatannya ini dipertahankan oleh ligamentum. Ya, jaringan ikat yang membentuk ligamen. Nah, untuk sternum sendiri, nah ini madulum sterni, kemudian korpus dan processus hypodois. Di daerah sini nanti mungkin ya kalian perlu mengidentifikasi madulum sterni ini atau angulus sternalis ini. Jika kita amati dia nanti akan setinggi vertebra thoracika yang kelima. Ada 12 vertebra thoracika sama dengan jumlahnya dengan costa. Costa juga ada 12 ya. Dan diafragma bentuknya melengkung seperti ini yang memisahkan antara situs abdominis dan situs thoracis ya. Bentuknya melengkung seperti ini. Jadi kurang lebih nanti bisa setinggi T8 sampai T9. Ada pertanyaan tidak? Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ya. Nanti langsung boleh dipotong ya, supaya nanti tidak kelewatan. Ya. Nah, tadi tentang manubrium sterni atau sternumnya. Ya, tulang yang pada bagian depan. Lalu yang sisi lateralnya, costae sendiri, tadi jumlahnya 12 sama dengan jumlah vertebrae thoracikanya. Nah, jika kita amati costae 1 akan berbeda bentuknya dengan costae berikutnya. Semakin lama semakin besar, bukan besar ya, semakin panjang ya.
fossa 1 lebih pendek, yang kedua lebih panjang. Kemudian ada yang melekat langsung pada sternum, ada yang melekat pada cartilago costalis di atasnya, ada juga yang melayang. Nah, jadi nanti dia akan memiliki nama yang berbeda-beda. Untuk koste 1 sampai koste ke-7, dia kan langsung melekat pada sternum ya. Maka kita sebut dengan koste vera atau tulang rusuk sejati. Ya. Kemudian jika dia melekat, ini koste yang warna putih ini cartilago costalis ya. Nah, jika seandainya koste ke-8 seperti yang ini ya, sampai koste ke-12 ya, dia kan tidak melekat langsung pada sternum ya, baik itu pada manubrium sterni maupun pada corpus sterni. Nah, ini kita sebut dengan tulang rusuk tidak sejati ya, atau koste spurea. Nah, koste spurea ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu ada yang koste arcuaria, di mana koste arcuaria ini artinya adalah koste ke-8 sampai koste ke-10 yang langsung melekat pada cartilago costalis di atasnya. Sedangkan ada yang melayang yang disebut koste fluctuantes, di mana yang 11 dan 12 itu tidak melekat cartilago costalis dengan di atasnya. Nah, itu kurang lebih ciri-ciri dari koste yang kalian miliki. Pada umumnya, koste-koste yang melayang ini dia lebih rentan terjadi fraktur dan lain sebagainya ya dibandingkan koste yang di atasnya. Tergantung juga, bukan berarti koste di atasnya jika terjadi trauma tidak mudah patah, tapi umumnya karena dia melayang, bagian patahannya itu akan lebih mudah mengenai organ-organ yang ada di sekitarnya dan menyebabkan cedera yang lebih berat. Ya. Lalu di antara koste-koste kan ada spasium intercostalis ya. Ini ya, ruang celah-celah di antara koste-koste ini kita kenal dengan nama spasium intercostalis. Yang seperti saya katakan tadi diisi oleh otot-otot yang tipis ya, muskulus yang pipih. Nah, kita kenal dengan nama musculi intercostalis namanya. Ya, sebenarnya ada 3 musculi intercostalis. Di mana ketiga lapisan ini salah satunya ya ini dilewati oleh jure neurovasculare intercostalis. Artinya jure neurovasculare ini adalah arteri intercostalis, vena intercostalis, dan juga nervus intercostalis. Itu istilahnya disebut dengan nama jure intercostalis. Ya. Kemudian pada bagian dalam dari muskuli intercostalis yang terdalam ya, jika kita lihat sisi permukaan ini kan sisi dalamnya. Jika kita lihat sisi bagian dalamnya, nanti ada pembungkus yang memisahkan antara pleura dengan dinding torak yang disebut dengan fascia endothoracika. Maaf ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk dinding torak sendiri, di antara kostenya tadi ada muskuli intercostalis, tapi jika kita buka dan kita amati lagi, sebenarnya ada otot-otot lainnya yang melekat. Nah, oleh sebab itu, otot-otot yang melekat di dinding toraks ini kita bagi menjadi 2 kelompok besar yang dikenal dengan nama muskuli intrinsik dan muskuli ekstrinsik. Muskuli intrinsik ini sendiri dia membentuk dinding toraks, namun juga membantu secara aktif untuk pernafasan yang dikenal dengan nama kelompok-kelompoknya adalah musculus intercostalis. Tadi ya ada 3, ada muskuli intercostalis externus. Ini yang paling luar, yang externus ya. Kemudian serat-seratnya miring dari luar ke dalam bentuknya. Kemudian ada muskuli intercostalis internus, serat-seratnya dari dalam keluar ya, menyilang, jadi berlawanan arah. Kemudian ada musculus intercostalis intimus, lebih dalam lagi. Di samping itu juga ada juga musculus subcostalis ya.
jika kita amati dari sisi dalam dinding toraks. Di bagian posteriornya ada musculus subcostalis dan ada juga musculus transversus, thoracis transversus. Ini di bagian sternum sisi dalamnya, bentuknya seperti kipas. Kalau yang subcostalis dia di dinding toraks posterior dekat vertebrae. Ya. Nah, kemudian muskuli ekstrinsik dia juga berperan dalam pergerakan toraks tapi lebih banyak pada pernapasan yang inspirasi dalam maupun ekspirasi dalam ya. Di mana muskuli ekstrinsik itu meliputi muskuli levator costarum yang fungsinya adalah mengangkat dan mengembangkan kosta pada saat menarik nafas dalamnya. Kemudian ada musculus serratus posterior superior. Ini ya, sisi sini. Ada yang superior, ada yang inferior. Kedua-duanya membantu ya. Kemudian ada musculus levatoris costarum di sisi posterior, dinding torak. Ya, dinding torak posterior semuanya dari kosta pertama hingga kosta ke-12 semuanya dilengkapi oleh levatoris costarum. Jadi saat menarik nafas dalam, ini dia melakukan kontraksi untuk menaikkan dinding toraks. Lalu pembuluh darah yang menyuplai dinding toraks. Jadi untuk melakukan pergerakan dan memerlukan mengantarkan nutrisi dan lain sebagainya itu dinding toraks harus disuplai oleh arteri. Kemudian darahnya juga kembali lagi ke jantung melalui vena. Ya, ada arteri intercostalis anterior di bagian sisi anterior ya. Ini sisi anteriornya dipotong supaya arterinya terlihat ya. Semuanya itu pada umumnya merupakan cabang dari ini arteri intercostalis superior ya atau mamaria interna. Nanti kemudian dia akan memberikan cabang menjadi arteri intercostalis anterior. Lalu yang posterior, ada arteri intercostalis posterior, nanti akan keluar dari ini ya, arteri subclavial, kemudian memberikan cabang dari truncus costo-cervicalis. Nah, kemudian ada juga yang langsung bercabang dari aorta thoracika. Lalu mereka saling terhubung, dari depan ke belakang tuh mereka saling terhubung. Beranastomosis istilahnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti seandainya ada sumbatan dari salah satu pembuluh darah, misalnya di depannya, dia tidak serta-merta langsung tidak mendapatkan aliran darah, tapi masih bisa disuplai dari sisi posteriornya. Begitu. Kemudian aliran darah baliknya pun masih sama ya. Ini. Untuk venanya, nama venanya masih sama, yaitu vena intercostalis anterioris dan vena intercostalis posterioris. Ya, khusus untuk yang nomor 12, namanya sedikit berbeda. Bukan bukan vena intercostalis posterior, tapi namanya vena subcostalis. Semuanya nanti bermuara ke pembuluh darah vena asigos maupun hemiasigos, baru nanti bermuara ke vena cava superior untuk masuk ke dalam jantung. Ya. Ini arterinya pun juga sama ya. Maaf saya lupa menambahkan lagi satu, yaitu arteri subcostalis yang di nomor 12. Jadi arteri intercostalis anterior dan arteri intercostalis posterior itu sampai yang di nomor 11, baru nanti yang subcostalis yang nomor 12 yang menyuplai, berbeda. Ada pertanyaan tidak? Sampai sini. Jadi kalian hanya perlu sekedar tahu ya, paling tidak tahu ada arteri intercostalis, anterior posterior, dan subcostalis, itu saja yang menyuplai dinding toraks. Nah, aspek klinisnya, kenapa kalian perlu tahu? Mungkin nanti akan pernah mendengar istilah-istilah penyakit ini ya, herpes zoster. Atau kalian mungkin pernah dengar nama istilah tilas naga, tilas gitu. Pernah? Seperti cacar, tapi hanya
hanya pada lokasi tertentu saja, mengikuti dermatum atau mengikuti percabangan dari saraf sensorik letaknya. Ya, nah di sini tampak pada pasien itu bintik-bintik khusus, bintik-bintiknya itu mengandung cairan ya, berupa vesikel-vesikel istilahnya kita, ya bintik-bintik berair, berwarna kemerahan dan kadang terasa gatal maupun nyeri. Dia keluhannya hampir sama dengan cacar air atau varicella. Hanya saja varicella kan menyebar di seluruh tubuh. Nah, herpes zoster ini dia hanya terfokus pada satu dermatum, dermatum saja ya, ada satu daerah saja lokasinya dan lebih sering pada satu sisi. Ya. Nah, oleh sebab itu kenapa bisa begini? Karena dia menyerang nervus intercostalis yang ada di antara spasium interkostal. Spasium intercostalis yang mengandung, ini nervus intercostalis ini mengandung serabut-serabut motorik dan sensorik. Ya, jadinya dia bisa mengenai daerah dermatum tersebut. Lalu, aspek klinis yang lain juga pada saat melakukan anestesi lokal, misalnya melakukan pembedahan di daerah pulmo hanya di bagian sisi lateralnya begitu, atau mungkin ingin melakukan aspirasi pleura begitu. Nah, untuk pemasangan tube untuk mengeluarkan udara di dalam pleura begitu misalnya. Nah, kita melakukan anestesi lokal di daerah interkostalis. Nah, ada daerah yang harus hati-hati kita lakukan penusukan ya, tidak terlalu dekat dengan kosta-kosta di atas ataupun di bawahnya. Kenapa? Karena ada pembuluh darah yang berjalan di bawah kosta tersebut. Nanti kalau misalnya kalian mendampingi dokter supervisor ya, mengamati di rumah sakit UGD biasanya kan koas-koas gigi juga diminta stase di UGD sebarang berapa kali begitu ya, seingat saya. Kalian akan sering mengamati tindakan-tindakan ini. Ya, jadi ditusukkannya di tengah-tengah, tidak terlalu ke atas maupun tidak terlalu ke bawah, dekat dengan kostenya. Lalu ada juga struktur lain yang memisahkan dinding toras dan dinding abdomen. Situs abdominis dan situs torasis yang dikenal dengan nama diafragma. Diafragma ini tidak hanya sekedar memisahkan saja, tetapi juga membantu proses pernafasan ya. Di mana pada bagian sisi lateralnya dia terdiri dari otot-otot yang disebut dengan pars muscularis, dan di bagian tengahnya berupa jaringan ikat disebut dengan pars tendinea atau centrum tendineum. Ya, daerah-daerahnya ini dibagi lagi namanya berbeda-beda. Ada yang dekat dengan sternum makanya disebut pars sternalis, ada yang dekat dengan costa disebut dengan pars costalis, ada yang dekat dengan vertebra lumbalis atau vertebra thoracica dikenal dengan nama pars lumbalis ya. Organ-organ atau pembuluh darah atau saluran pencernaan yang harus masuk ke dalam regio abdomen itu akan melewati lubang-lubang yang ada di dalam diafragma, dikenal dengan nama hiatus atau foramen. Contohnya ini ya, aorta thoracica ketika masuk ke dalam regio abdomen berubah namanya jadi aorta abdominalis, itu harus melewati hiatus aorticus yang ada di diafragma. Kemudian esofagus yang awalnya esofagus pars thoracica masuk ke dalam abdomen menjadi esofagus pars abdominalis, lewati hiatus esophagus. Kemudian vena cava yang membawa aliran darah dari abdomen maupun dari kaki ya, membran inferius, itu masuk ke atas menuju ke jantung melalui foramen vena cava di diafragma. Nah, lalu bagaimana pergerakan dinding toraks selama melakukan ini, kita menarik nafas, menghembuskan, gitu ya. Pada saat pergerakan dinding dada menarik nafas, dia akan mengikuti pergerakan gerakan pompa atau gagang ember, di mana jika kita amati ya, saat menarik nafas,
Koste-koste ini dibantu oleh muskulus-muskulus yang tadi di awal saya ceritakan ya, entah muskulus intercostalis, muskulus levator costarum dan lain sebagainya. Dia akan mengangkat kosta-kosta ini dan manubrium sternia termasuk juga corpus sterninya itu ke atas sehingga nanti bentuk dari dinding toraks itu akan lebih melebar. Seperti ini ya, seperti gagang ember jika dilihat dari samping. Ya, kemudian kalau kita menghembuskan nafas, dia akan turun ke bawah. Itu ya pergerakannya. Lalu untuk sternumnya sendiri, jika kita lihat, dia juga saat narik nafas, dia akan naik ke atas, sehingga menambah volume dari dinding toraks. Membentuk seperti ganggang pompa, naik turunnya. Ya, itulah kenapa pergerakan dinding toraks dikenal dengan nama menyerupai gerakan gagang pompa dan gagang ember. Bucket handle dan pump handle movement. Ada pertanyaan tidak? Belum ada? Tidak terlalu cepat kan ya? Oke. Nah, baru sekarang kita ke organ yang pertama, yaitu hidung, ya, nasus. Kalau kita raba hidung masing-masing ya, kalau kalian raba, itu ada daerah yang terdiri dari daerah yang keras, dan ada juga daerah yang lunak, terutama di bagian ujung hidung. Kenapa begitu? Karena pada nasus externus sendiri, ya, bagian hidung terluar, itu bagian luarnya terdiri dari tulang-tulang. Ya, sedangkan bagian ujungnya terutama pada bagian apex nasus ya, pada ujung hidung itu terdiri dari kartilago. Kartilago yang cukup elastis sehingga kita bisa pada saat menarik nafas itu lebih mengembang gitu ya. Sehingga udara bisa masuk lebih banyak. Nah, tapi elastisitas ini berbeda-beda antara setiap orangnya. Bahkan ada orang yang bisa menggerakkan bagian ujung hidungnya dengan disadari. Ada dari kalian bisa menggerakkan ujung hidung kalian? Ini terutama daerah sini. Nah, ini adalah kemampuan apa istilahnya ya? Khusus ya, karena tidak semua orang bisa menggerakkan bagian ujung hidungnya dengan cara disadari. Ya. Pada hidung sendiri, jika kita identifikasi ada bagian ujung hidung yang disebut dengan apex, ya, apex nasi. Kemudian ada punggungnya yang disebut dengan dorsum, ya. Kemudian ada yang bagian mencekung di dekat daerah mata yang disebut dengan radix nasi. Ya. Kemudian rongga di dalam hidung kita sebut dengan kavitas nasi, atau kadang beberapa orang menyebut dengan cavum nasi. Nah, pada bagian daerah yang terdiri dari tulang-tulang, itu ada yang berpasangan dan tidak berpasangan. Umumnya, yang berpasangan membentuk sisi lateral dari hidung. Ya, contohnya ada maksila, kemudian bagian dasar hidung palatinum, ya, daerah sini. Kemudian ada os lacrimale di daerah sini, kemudian ada concha nasalis inferior, tidak kelihatan pada gambar ini, ya. Kemudian ada juga tulang yang tidak berpasangan, umumnya membentuk sisi tengah atau septum nasi yang memisahkan lubang hidung kanan dan kiri. Contohnya ada os ethmoidale ya bagian atas, kemudian ada sphenoidale di bagian posterior, kemudian ada frontale bagian atas, kemudian ada vomer. Ya. Nih, os vomer. Lalu untuk bagian kavitas nasi atau rongganya sendiri, jika kita buka, ini ada septumnya ya, septum nasi, di mana sisi lateralnya itu sebenarnya dia tidak rata, tapi ada mencembung dan ada daerah yang mencekung. Jika diamati ya, di mana daerah yang mencembung, menonjol, kita sebut dengan concha nasi, ada yang superior, media, inferior, gitu ya. Yang bagian mencekung disebut meatus nasi ya, ada yang superior, medius, dan inferior.
Nah, tujuannya di sini kenapa ada yang mencekung ini adalah supaya udara nanti lebih banyak bisa disaring, kemudian dihangatkan. Dan juga ada rongga-rongga di sini disebut dengan nama sinus paranasalis. Ada sinus sphenoidalis, frontalis gitu ya. Jadi udara-udara tersebut juga bisa masuk ke dalam sinus-sinus tersebut untuk dihangatkan. Ini rongga-rongga yang ada di dalam tulang ya. Secara umum, jika kita ingin membagi daerah kavitas nasi ini, dia terbagi menjadi 3 daerah, yaitu ada vestibulum nasi, kemudian di bagian atas disebut dengan regio olfaktoria, daerah penghidu ya, kemudian di bagian bawah adalah regio respiratoria. Di mana ciri khasnya pada vestibulum nasi itu ada rambut-rambutnya yang disebut dengan fimbriae ya. Jadi kemudian di bagian atas tadi regio olfaktoria ya, kurang lebih sepertiga bagian superior. Nah, di sini reseptornya khusus ya, mukosa-mukosanya itu khusus mengandung reseptor untuk olfaktorium. Nanti udara itu masuk dan jika dia memang mengandung bau akan dibawa naik ke atas. Nah, dekat dengan nervus olfaktorius dan langsung dikumpulkan informasinya ke bulbus olfaktorius dan dilanjutkan penghantarannya ke bagian otak. Ya, jadi sangat dekat sekali, makanya kita segera bisa mengidentifikasi atau menerjemahkan bau yang kita cium. Tidak perlu waktu yang lama ya. Kemudian untuk regio respiratoria, dia daerahnya jauh lebih luas, 2/3 daerah. Dimana disinilah udara akan dilembabkan dan dihangatkan sebelum dia nanti dilanjutkan masuk ke faring. Nah, kenapa seseorang bisa dengan mudah mengalami mimisan? Nah, di sini ceritanya ya. Jadi vaskularisasi nasus itu sangat kompleks. Bahkan arteri dan venanya saling beranastomosis. Kalau kalian amati ya, terutama di bagian dari septum nasi ini, bahkan membentuk arteri dan venanya membentuk locus Kiesebalsi yang di daerah sini. Fungsinya memang tujuannya untuk menghangatkan udara yang masuk tersebut. Tetapi karena dia letaknya sangat superficial, jika seandainya terkena trauma seperti sering mengorek hidung atau misalnya pada kondisi demam dan lain sebagainya, dia akan mudah pecah dan terjadi mimisan. Gitu ya. Lalu bagaimana penanganan pada pasien yang mengalami mimisan, terutama jika seandainya yang pecah di daerah locus Kiesebalsi ini, cukup nanti pasiennya diminta menundukkan kepala, kemudian dikompres air hangat, nanti air dingin. Nanti dia akan berhenti sendiri, kecuali jika sumber pendarahan cukup besar dan perlu pemasangan tampon ya. Nah, untuk inervasinya, jadi bagian atas nanti akan diinervasi oleh nervus olfaktorius untuk proses penghidunya, dan di bagian bawahnya nanti disuplai oleh nervus ophthalmicus dan nervus maxillaris. Fungsinya untuk merasakan. Ya, jadi kalau kalian menyentuh lubang hidung kalian, kemudian ada infeksi, kemudian terasa sakit, itu karena informasinya dihantarkan oleh nervus ophthalmicus dan nervus maxillaris. Sedangkan ada juga nervus facialis dan nervus maxillaris, dia di dalamnya itu mengandung serabut-serabut parasimpatis dan simpatikum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur pembuluh darah yang ada di dalam rongga hidung tersebut, kavitas nasi tersebut, supaya bisa misalnya kalau memang udaranya perlu dihangatkan, maka pembuluh darahnya akan semakin melebar. Jadi aliran darahnya akan diperbanyak. Gitu misalnya contohnya. Kemudian juga mengatur kalau misalnya memang udaranya terlalu kering dan perlu dilembabkan, maka nanti akan dihasilkan leukocrit lebih banyak. Itu pengaturan dari parasimpatikum dan pasimpatikumnya. Nah, tadi ada rongga-rongga ya yang saya ceritakan di tulang-tulang pada bagian toraks, kranium ya. Itu ada sinus paranasalis yang dikenal dengan nama, kalau dia letaknya di
tulang frontal, maka disebut dengan sinus frontalis. Kemudian jika diletaknya os di sphenoidale, maka dikenal dengan nama sinus sphenoidalis. Kemudian jika dia letaknya di tengah-tengah, ya di os ethmoidale dikenal dengan sinus ethmoidalis. Tapi karena sinus ethmoidalis ini seperti lubang-lubang kecil begitu ya, makanya disebut cellulae ethmoidale. Kemudian juga di daerah sini yang paling besar ada sinus maxillaris di bagian tulang pipi ya, os maxillare. Nah, di sini ada saluran yang menghubungkan ke kavitas nasi, terutama ke meatus nasi ya, dan dipersarapi oleh nervus trigeminus. Tujuannya tadi sama ya, jika menghasilkan suara dia membantu resonansi, kemudian jika dia udaranya dingin dia bantu menghangatkan dan melembabkan gitu ya. Dan kalau kita prosesnya munyah juga membantu meredam getaran. Itu fungsi sinus maxillaris. Kemudian setelah itu udara yang sudah diproses, dihangatkan, dilembabkan, disaring kavitas nasi akan masuk lanjut ke faring ya. Ada daerahnya dibagi menjadi 3, ada yang nasofaring atau pars nasalis, kemudian ada yang pars oralis atau orofaring, dan pars ini disebut dengan pars laringea atau laringofaring. Pembatasnya di mana? Pembatasnya ini ya, kalau dia letaknya di belakang dari kavitas nasi, kemudian sampai pada bagian atas dari epiglottis, daerah sini ya, maaf, bukan epiglottis, uvula, ini uvula ya. Itu kita kenal dengan nama daerahnya nasofaring. Dari uvula sampai epiglottis, ini epiglottis bagi puncaknya paling atas ya, kita kenal dengan nama orofaring. Sedangkan dari epiglottis hingga bagian atas dari cricoidea, cartilago cricoidea yang merupakan penanda dari laring, itu adalah laringofaring. Dan sampai di bawahnya itu berlanjut menjadi esofagus. Ya. Untuk faring sendiri, jika kita amati strukturnya, sebenarnya ada lapisan yang bagian dalam terdiri dari mukosa, epitel, ya. Kemudian ada jaringan ikat di bawah mukosa dan dilanjutkan dengan tunica muscularis. Di mana tunica muscularis ini peranannya sangat penting dalam misalnya menelan makanan, begitu ya, berbicara dan lain sebagainya, termasuk bernafas. Tunggu sebentar ya. Oke, maaf ya. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini tadi ya penanda-penandanya yang seperti saya ceritakan. Pada saat udara masuk, nanti epiglottis akan membuka dan udara bisa masuk ke dalam laring. Tapi jika seandainya makanan yang masuk ke orofaring, nanti epiglottis akan menutup langsung lanjut ke esofagus. Ya. Lalu otot-ototnya sangat penting peranannya terutama dalam proses menelan makanan ya. Ada yang fungsinya melakukan kontraksi pada faring sehingga lebih kecil ukuran dari kavitas faringis ya, atau lubangnya dari faring ya, apa namanya, ruangan yang di tengah-tengah faring kan berbentuk saluran faring itu ya. Nah, ini ada yang mengecilkan ukurannya itu yaitu konsistor faringis, dan ada yang menaikkan, disebut menaikkan ke atas. Itu adalah musculi longitudinalis faringis ya. Untuk kelompok ototnya mungkin nanti
sekedar diketahui saja ya, ada musculus constrictor pharyngeus, ini terdiri dari 3, ada yang superior, medius, dan inferior ya. Kemudian yang longitudinalis, bentuknya longitudinal seperti ini ya, ada yang stylopharyngeus, ini contohnya ya stylopharyngeus, kemudian ada salpingopharyngeus dan juga musculus palatopharyngeus ya. Kemudian untuk inervasinya sendiri sebenarnya dia disuplai oleh nervus glossopharyngeus ya, dan juga ada nervus vagus dan beberapa cabang-cabang parasimpatikum dari ganglion cervicalis superior. Jadi jika kita amati nervus glossopharyngeus ini nanti berperan dalam proses menelan ya suplainya, kemudian nervus vagus ini nanti lebih ke arah refleks muntah ya. Kemudian untuk pembuluh darah yang menyuplai daerah faring ini sendiri itu ada cabang dari arteri carotis externa. Arteri carotis externa sendiri nanti akan memberikan langsung cabang-cabang kecil keluar untuk menyuplai otot-otot faring termasuk dinding-dinding faring. Sedangkan sisi bagian inferiornya nanti ada tambahannya itu dari truncus thyrocervicalis ya. Lalu untuk aliran darah baliknya nanti menuju ke flexus pterygioideus dan juga vena facialis, serta nanti akan berakhir ke vena jugularis interna sebelum dia nanti ini ya vena jugularis interna nanti masuk ke vena cava superior. Lalu lanjut ke laring ya. Jadi setelah udara masuk ke faring, terutama laringofaring, baru nanti lanjutkan ke laring. Nah, di sini dia sebenarnya strukturnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar 5 cm saja. Kalau misalnya kalian raba di bagian leher kalian ada bagian yang menonjol. Terutama pada laki-laki ya. Seperti buah jakun gitu. Seperti jakun ya, batu salak. Nah, itu disebut dengan ini bagian ujung dari cartilago thyroidea. Ya. Nah, itulah batas dari laring kita. Jadi laring itu sebenarnya strukturnya dibentuk oleh cartilaginous laring, cartilago. Ada yang berpasangan, ada yang tunggal. Ya, yang terlihat di sini yang tunggal contohnya adalah cartilago thyroidea, kemudian cricoidea, kemudian ada epiglottis. Ini kalau kita lihat dari sisi dalam ya, ada epiglottis. Kemudian yang berpasangan itu ada arytenoidea, sebentar ya. Nih, arytenoidea yang ini ya, dari samping kelihatannya di bagian atas dari cartilago cricoidea ya. Nah, ini kemudian ada cartilago corniculata, dia kecil ya, tidak terlihat ya, kurang lebih di sebelah sini, dan ada cartilago cuneiformis ya. Ini corniculata kecil ya, kemudian cuneiformis tidak terlihat di sini ya. Ya, jadi kalian perlu tahu saja ya, ada beberapa cartilago laring yang berpasangan dan tidak berpasangan. Nah, rongga yang ruangan yang ada dalam laring, dibentuk oleh dinding laring, kita kenal dengan nama kavitas laringis, di mana kavitas laringis ini dibagi menjadi di beberapa daerah yang disebut dengan vestibulum laringis, kemudian ada ventriculus laringis dan kavitas infraglotica. Kemudian untuk menunjang strukturnya pada saat kita bersuara dan lain sebagainya, pernafasan gitu ya, nanti ada muskuli laringis, yaitu muskuli ekstrinsik dan muskuli intrinsik. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi daerah sini dari epiglottis ke bawah hingga sampai bagian plica vestibularis kita sebut dengan vestibulum laringis. Kemudian daerah
yang mengandung flika vestibularis dan flika vokalis, nanti kita sebut dengan nama ventriculus laryngis. Sedangkan di bawah itu, di bawah flika vokalis kita kenal dengan nama cavitas infraglotica. Yang paling penting kalian ketahui ya, jadi flika vokalis nanti bisa bergerak membuka dan menutup ya. Di mana pergerakan membuka dan menutup ini nanti akan membantu dalam proses pada saat berbicara, bernyanyi, bersiul dan lain sebagainya. Intinya adalah menghasilkan suara. Lalu kapan laring nanti mengalami penutupan? Terutama pada saat proses menelan, aditus laringis atau aditus laringis itu adalah daerah tempat lubang tempat awal terbukanya larynx ya. Nah, itu nanti akan ditutup oleh epiglotis. Nah, itu pada saat menelan. Lalu hal lainnya adalah pada saat misalnya batuk, mengejan ya, kemudian pada saat miksi atau saat kencing atau saat buang air besar, defekasi ya, ini nanti plika vestibularis akan tertutup sehingga udara semuanya terperangkap di bagian bawah dan meningkatkan tekanan intratoraks. Jadi kalau kalian mengejan pada ibu hamil ya atau mengedan, itu ya perlu peningkatan tekanan intratoraks untuk bisa membantu mendorong janinnya ke bawah. Ya, lalu batuk juga seperti itu ya. Perlu peningkatan tekanan intratoraks supaya bisa mengeluarkan sekret atau mungkin bahan-bahan yang merangsang batuk, misalnya debu dan lain sebagainya. Ya, lalu samping itu juga ada flika vokalis yang nanti jika tertutup bisa menghasilkan suara. Nah, ini pengenalan saja ya, tidak perlu sampai kalian hafalkan. Ya, jadi di laring itu ada otot-otot ekstrinsik dan intrinsik. Otot-otot ekstrinsik itu nanti membantu pergerakan dari laring menghasilkan suara seperti yang saya ceritakan tadi. Ada yang kelompoknya musculi despressoris dalam artian dia menurunkan posisi laring ya ke bawah. Itu ada omohyoideus, sternohyoideus, dan sternothyroideus. Kemudian ada yang menaikkan laring sama pada saat proses menelan, ada thyroideus, tylohyoideus, dan juga di sini ada musculus mylohyoideus dan musculus digastricus, serta beberapa ditambah dari musculus styloparyngeus dan sternothyroideus ya. Lalu ada juga yang langsung melekat di laringnya. Contohnya di sini ada musculus cricothyroideus ya, menghubungkan ke cartilago cricoidea dan cartilago thyroideus. Kemudian ada cricoarytenoideus, ini ya, ada yang sisi posterior, ada yang sisi lateral. Kemudian ada musculus arytenoideus yang transversus, kemudian juga ada yang bentuknya obliks ya, ini oblik dan transversus. Kemudian ada musculus vocalis ya. Nah, untuk laring sendiri tadi sudah saya ceritakan ya, saat inspirasi dia akan terbuka normal seperti ini, kemudian pada saat menghasilkan suara fonasi dia akan menutup ya. Tapi tergantung nanti suara seperti apa yang dihasilkan, bisa dia menutup sempurna, bisa dia menutup sedikit gitu ya. Lalu saat menelan epiglotisnya yang menutup ya. Nah, untuk laring sendiri, arterinya disuplai oleh arteri laringea superior dari atas ya. Kemudian juga ada yang dari bawah itu arteri laringea inferior, di mana semuanya ini merupakan cabang dari arteri tiroidea superior. Lalu untuk aliran darah baliknya sama dengan nama arterinya. Untuk inervasinya, laring ini semuanya diinervasi oleh nervus vagus, baik itu untuk motoriknya dan sensoriknya, yang fungsinya untuk menghasilkan suara tadi dan juga membantu proses pernafasan. Nah, lanjut ya ke trakea. Di trakea, jika kalian amati strukturnya ya, tadi di laring dia bentuk kartilagonya
tidak beraturan ya bentuknya. Nah, pada trakea ini dia beraturan membentuk cincin-cincin huruf C begitu ya, di mana di bagian belakangnya dia tidak menyambung, dihubungkan oleh pars membranaceae. Jadi trakea ini sendiri di daerah depan yang membentuk cincin kita kenal dengan trakea pars cartilaginous, kurang lebih jumlahnya ada 16 sampai 20 cincin ya. Di bagian belakang yang dihubungkan oleh pars membranaceae dikenal dengan nama trakea pars membranaceae. Dia terdiri dari otot polos dan termasuk jaringan-jaringan ikat. Di bagian bawah nanti dia akan bercabang membagi diri menjadi bronkus, di mana daerah percabangan disebut dengan carina atau bifurcatio trakea. Ya. Nah, bronkus yang keluar pertama kali dari trakea kita kenal dengan nama bronkus primarius atau bronkus principalis. Jika kita amati bronkus principalis dexter ini jauh lebih pendek daripada bronkus principalis sinister. Kenapa? Karena di daerah sini ada organ berupa core dan juga nanti ada aorta termasuk vena cava yang berjalan di sisi lateral sisi sinistra ya dari trakea, sehingga nanti menyebabkan letak posisi pulmo jauh lebih ke lateral, lebih jauh dibandingkan yang dextra. Makanya bronkus principalis sinistranya lebih panjang. Nanti akan bercabang lagi menjadi khusus misalnya bronkus principalis yang dexter, dia akan bercabang menjadi 3 sesuai dengan jumlah lobusnya. Makanya cabang yang berikutnya kita kenal dengan nama bronkus secundus atau bronkus lobaris, karena dia menyesuaikan jumlahnya dengan jumlah lobus masing-masing pulmo. Kalau yang dextra dia jumlahnya 3, maka ada bronkus lobaris superior, medius, dan juga inferior. Ya. Nah, sedangkan yang sisi kiri, yang sinistra, dia akan bercabang menjadi 2, yaitu bronkus lobaris superior dan juga bronkus lobaris inferior. Lalu, kemudian bronkus lobaris ini akan bercabang-cabang lagi, membentuk sejumlah segmen yang ada di lobus, masing-masing lobus pulmo. Makanya disebut dengan percabangan ketiga ini disebut dengan bronkus tertius atau bronkus segmentalis ya, karena bergantung dengan jumlah masing-masing segmen yang ada di dalam lobus pulmo tersebut. Terakhir, baru dia nanti akan terus bercabang-cabang, masih banyak cabang-cabangnya ya. Kemudian terakhir dia akan membentuk bronkus terminalis ya, bronkus terminalis. Kemudian semakin sedikit, jika kalian amati kartilago pada trakea ini kan dia membentuk huruf cincin C ya. Kemudian ketika sudah pada bronkus principalis dan juga bronkus secundus, bentuk cincinnya akan mulai tidak beraturan ya, terutama pada bronkus segmentalis. Jika kalian amati, bentuk kartilagonya sudah mulai tidak membentuk huruf C lagi, tapi sudah tidak beraturan dan semakin lama semakin menghilang, hanya terdiri dari jaringan pars membranaceae saja, yaitu berupa otot polos atau jaringan ikat. Nah, pada daerah bronchus respiratoris ini nanti bisa terjadi proses pertukaran udara ya sampai di alveolus. Nanti di daerah sini akan terjadi pertukaran udara. Nah, untuk pulmo sendiri yang terdiri dari kumpulan alveolus ya tadi ya, jaringan pulmonya. Nah, ini terbagi dari dua ya, yaitu pulmo dextra dan pulmo sinistra. Untuk pulmo dextra mungkin kalian sudah kita lihat bersama ya, dia punya ujung yang runcing disebut dengan apex dan bagian yang mendatar disebut dengan basis pulmonis ya. Untuk yang dextra dia terbagi menjadi 3, ada lobus superior, medius, dan inferior, di mana dipisahkan oleh visura-visura. Ada visura horizontalis yang misalkan pulmo superior dengan lobus superior dengan lobus medius, dan ada visura obliqua yang memisahkan lobus medius dengan lobus inferior. Kemudian untuk yang sinistra hanya punya 2 lobus saja,
yaitu lobus superior dan lobus inferior, dipisahkan oleh visura obliqua. Nah, ini jika kita lihat dari luar, dari sisi depan ke lateral. Kalau kita lihat dari sisi tengah, medialnya, sisi sini ya, permukaannya itu tidak beraturan. Kenapa? Karena dia berhadapan ya, berdekatan dengan organ-organ seperti esophagus, kemudian berdekatan dengan aorta, berdekatan dengan core ya. Jadi ada penekanan-penekanan. Ya. Di bagian tengahnya ada daerah yang disebut dengan hilum pulmonis, di mana hilum pulmonis ini tempat keluar masuknya tadi ya bronkus segmentalis, kemudian juga ada ini vena dan arteri pulmonalis yang masuk ke dalam jaringan pulmo untuk bisa melakukan pertukaran darah maupun memberikan nutrisi. Secara umum, pulmo ini dibungkus oleh pleura ya, di mana warna pleura ini putih keabu-abuan. Ya, jadi nanti akan mempengaruhi warna dari pulmo yang sebenarnya juga abu-abu agak kebiruan sedikit gitu ya. Ada juga yang warnanya kemerahan tergantung daerah yang merupakan tempat pertukaran oksigennya. Ya. Nah, jika kita perbesar lagi, nanti mungkin di histologi ya. Jadi daerah bronchiolus respiratorius tersebut sudah mulai ada alveolus kecil yang keluar dari strukturnya. Dan nanti makin lama membentuk sakuli alveoli. Di mana sakuli alveoli itu kumpulan dari banyak alveolus ya. Di sini arteri dan vena pulmonalis nanti kan dia akan bercabang-cabang terus sampai dia sangat kecil sekali sampai dia membentuk menyelimuti permukaan daerah alveolus untuk terjadi pertukaran darah. Lalu bagaimana vaskularisasinya? Jadi vaskularisasinya umumnya pulmo ini sendiri disuplai oleh arteri tiroidea superior dan inferior, termasuk juga nanti memberikan cabang langsung ya dari sini. Arteri interkostalis juga mengeluarkan beberapa cabang, arteri bronchialis, kemudian juga ada arteri mamaria interna. Kemudian samping itu juga nanti ada arteri pulmonalis yang keluar langsung dari jantung atau core, langsung menyuplai bronchiolis respiratori hingga sampai ke alveolus ya. Lalu untuk aliran baliknya biasanya namanya sama dengan nama pembuluh darah besarnya, seperti misalnya vena pulmonalis, vena tiroidea superior ya. Kemudian ada vena bronchialis dan vena mamaria interna. Semuanya nanti namanya akan mirip dengan arterianya dan jalan berdekatan. Kemudian untuk inervasinya disuplai oleh nervus vagus dan juga ada percabangan dari nervus rami simpaticus ya, ini ya. Terutama yang berasal dari nervus splanchnicus majus ya. Itu semuanya nanti rata-rata akan menyuplai trakea termasuk percabangan-percabangan dari bronkus dan bronchiolus hingga sampai ke pulmo. Nah, tadi saya sempat tanya ya, pleura itu yang membungkus dari pulmonya ya, yang dia terdiri dari 2 lapisan, di mana yang membungkus langsung dari pulmo disebut dengan pleura visceralis, yang berhadapan dengan dinding toraks disebut dengan pleura parietalis, di mana antara pulmo parietalis dan visceralis ini nanti membentuk ruangan disebut dengan cavitas pleuralis. Cavitas pleuralis ini nanti akan berisi cairan yang jumlahnya tidak terlalu banyak ya, sedikit, fungsinya untuk menghindari gesekan pada saat pulmo mengembang dan mengempis. Nah, ada juga daerah-daerah yang potensial dalam artian nanti jika dia mengembang biasa ya, bukan mengembang biasa itu artinya bernafas biasa, itu ada daerah-daerah yang tidak terisi pulmo, dikenal dengan nama recessus, yaitu recessus costomediastinalis dan costodiaphragmaticus. Di sini ya letak recessusnya.
costomediastinalis dan costodiafragmaticus, sisi kanan dan kiri. Nah, ini jarang terisi oleh pulmo, tapi jika seandainya saat inspirasi paksa, gitu ya, bisa saja terisi. Ya, terutama pada pasien yang sesak, gitu ya. Lalu untuk vaskularisasinya nanti pada umumnya disuplai darahnya dari arteri intercostalis posterior, kemudian dari sisi posterior ya, di bagian anterior oleh arteri thoracica interna termasuk arteri penica superior, dan di bagian sisi medialnya di sisi dalam itu oleh arteri bronchialis ya. Lalu inervasinya disuplai oleh nervus intercostalis dan juga nervus subcostalis. Untuk lainnya ada tambahan yaitu nervus vagus dan nervus penicus. Nah, itu tadi untuk anatomi yang bisa saya berikan. Kalian ada pertanyaan? Pusing? Pusing ya? Kecepatan ya? Soalnya biasanya ini diberikan dengan 3 kali kuliah, tapi didapatkan jadi 1 kali kuliah. Jadi mungkin terasa padat ya. Ada pertanyaan tidak? Belum ada? Izin bertanya, dokter. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Krisna, NPM 58. Pada saat seseorang mengalami kondisi suara hilang atau sulit untuk berbicara, apa yang terjadi pada pita suaranya, dokter? Iya, kalau pada kondisi suaranya hilang ya, misalnya batuk, ya, batuk, pilek, kemudian selanjutnya ada keluhan pasiennya suaranya hilang atau parau, serak begitu ya. Nah, itu jadi infeksi yang terjadi pada daerah entah itu dinding faring gitu ya, infeksinya. Nanti jika seandainya dia menyebar sampai laring dan mengenai plika vokalis atau pita suara, akibatnya apa? Setelah terjadi infeksi di sana, kan ada proses peradangan kan? Ya, akibat proses peradangan tersebut menyebabkan pita suara yang harusnya bisa menutup ya atau bergerak begitu ya, membuka dan menutup tergantung dengan nanti suara yang ingin dihasilkan ya, itu tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Akibatnya itu suaranya bisa tidak terdengar karena tidak terbentuk. Kan harus ada kontraksi plika vokalis ya, membuka dan menutup sehingga bisa terhasilkan suara. Kalau dia tidak membuka dan menutup dengan baik, makanya tidak terhasilkan suara, atau mungkin suara yang dihasilkan hanya sampai udara yang keluar. Kemudian kan suara itu tidak hanya serta-merta hanya dihasilkan oleh pembukaan dan penutupan plika vokalis, tapi juga dari bentuk lidah, gerakan lidah, dan juga bantuan dari resonansi dari sinus paranasalis ya. Jadi hanya daerah sinus paranasalis dan gerakan lidah saja, otomatis suara yang dihasilkan tidak terlalu jelas. Bisa dipahami ya, Krisna ya? Bisa, dokter. Terima kasih, dokter. Iya. Jadi sampai sana aspek klinisnya. Ada pertanyaan lagi tidak? Yang lain mungkin? Saya mau tanya, dokter. Ya, silahkan. Saya Dava, absen 28. Jadi pertanyaan Dava di sini, mengapa ada sebagian orang yang memiliki rib atau ya rib lebih, dokter? Oh, kostenya ya, jumlah Ya. kostenya. Ya, ada yang punya cervical rib gitu, dokter. Itu kenapa ya? Oh iya, itu karena pada saat proses pembentukannya ada kelainan atau mutasi genetika sehingga bisa terbentuk di daerah sana. Iya, sebenarnya itu saja sih penjelasannya, karena ada pada proses embriologisnya. Tapi apakah itu kemudian menjadi suatu kelainan?
Kalau itu seandainya mengganggu, baru itu dianggap kelainan. Karena pada dasarnya kalau jumlah tangan saja, jumlah jari tangan saja, kan ada kita normalnya 5 ya. Tapi ada yang bisa sampai memiliki 6 jari tangan. Tahu kan? Pernah lihat kasusnya? Tapi kalau belum pernah mungkin lihat di gambar di Google ya. Kalau seandainya dia mengganggu fungsi dari tangan kita, misalnya menggenggam, menulis, dan lain sebagainya, baru nanti akan diambil tindakan. Kalau dia tidak mengganggu, biasanya tidak diambil tindakan. Begitu. Tapi hanya mengganggu estetika biasanya. Tidak nyaman, ada 6 jari, yang lainnya 5. Itu yang menjadi alasan pasien biasanya mengambil tindakan operasi. Ya, saya? Terima kasih dokter. Iya. Ada lagi? Mungkin? Izin bertanya dokter, Ya, silakan Hilda. perkenalkan nama saya Hilda Edria Dewina, nomor absen 52. Dok, kalau misalkan ada orang bisu itu, apakah bisa pita suaranya itu didonorkan, dokter? Maaf, bagaimana tadi? Apakah kalau ada orang yang mengalami bisu bisa didonorkan pita suaranya, dokter? Oh, oke. Masalah terkait dengan orang yang bisu, apakah pita suaranya didonorkan? Masalahnya adalah otot-otot yang ada di sana. Karena kan tidak hanya serta-merta hanya fika vokalisnya saja. Sebenarnya kalau fika vokalis saja yang ada, itu tidak bisa menghasilkan suara. Harus ada muskulus vokalisnya juga, otot-ototnya. Tadi kan sudah sempat saya sampaikan ada muskulus intrinsik dan ekstrinsik. Semuanya itu mempengaruhi dari pada saat kita berbicara. Jadi kalau misalnya dilakukan pendonoran harus 1 set. Tapi ini belum pernah ada kejadian ya. Hilda pernah baca di mana ya? Ada dikasih tahu sama temen gitu waktu di Lombok. Oh gitu. Jadi Ya, harus dokter. ya Hilda. Jadi harus kita identifikasi dulu ya sampai sebatas mana kerusakan yang dimiliki oleh penerima donor. Ya, kalau misalnya hanya sebatas plika vokalisnya saja, itu harus diidentifikasi apa cocok atau tidak. Dan lain sebagainya. Soalnya plika vokalis itu rentan terbentuk jaringan sikatrik juga. Jaringan sikatrik itu kalau sudah terbentuk, dia akan mengganggu kualitas suara yang dihasilkan. Nah, sejujurnya Hida, ini saya belum pernah baca sih bagaimana proses donor dari plika vokalis ya, pita suara ya. Dan sering sangat rentan sekali kalau seandainya operasi di daerah leher itu ya ada pernah dengar pengangkatan kelenjar tiroid tidak? Kalau misalnya pasiennya bagian lehernya gondoknya terlalu besar gitu ya, kelenjar gondok ya istilahnya ya, kelenjar tiroid itu. Nah, sebenarnya nervus vagus yang menyuplai daerah laring itu berjalan sangat dekat sekali dengan kelenjar tiroid itu. Kalau salah saja motong, kena nervus vagusnya, ya, itu nanti pasien tidak bisa berbicara. Karena kan pengontrolan dari otot-otot di laring itu dibantu oleh nervus vagus. Cabangnya itu adalah nervus laryngeus recurrens. Nah itu, jadinya pasien jadinya sama sekali tidak bisa menghasilkan suara karena tidak ada yang menyuplai, persarapannya kena potong. Terus kalau disambungkan apakah bisa kembali? Biasanya penyembuhan saraf untuk bisa disambungkan jauh lebih lama dan bisa terjadi kegagalan. Jadi makanya melakukan operasi di daerah mulut dan leher itu harus berhati-hati karena kompleks strukturnya di sana. Mungkin nanti kalian ada yang bercita-cita jadi spesialis bedah mulut dan leher ya. Kan ada ya subspesialisnya ya, spesialisnya ya. Untuk kedokteran gigi seingat saya ada sih. Di Surabaya gininya, spesialistiknya.
Dan nanti kalian akan belajarin ini. Berdarah, mulut, dan leher itu sangat kompleks. Ada pertanyaan lagi, Hilda? Bisa dipahami? Bisa dokter, terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi tidak? Izin bertanya, dokter. Iya, silakan. Saya Adia, dokter, dari absen 23. Nah, saya izin bertanya nih, dokter. Kan di saya sendiri tuh tulang gininya, yang di dada itu, tulang sternumnya itu agak masuk ke dalam gitu, dokter. Itu penyebabnya karena kenapa, dokter ya? Sternumnya agak masuk ke dalam itu seperti apa ya maksudnya? Agak cekok ke dalam gitu dia, dokter. Lebih dalam daripada orang yang biasanya, dokter. Sebentar ya. Sudah pernah diperiksakan ke dokter belum? Dulu sudah pernah sih, dokter. Cuman saya lupa alasan itu karena kenapa. Pernah jatuh, trauma? Nggak pernah, dokter. Bawaan dari lahir. Sampai dulu juga saya sempat katanya disuruh olahraga yang mengatur pernapasan gitu, dokter. Kayak lari, renang, kayak gitu. Supaya paru-paru itu makin membesar. Terus tulang sternum itu katanya makin kedorong ke depan gitu juga, dokter. Ada keluhan tidak? Itu pernah sih dulu katanya nyambung ke jantungnya juga itu kena, dokter. Katanya kan gara-gara klep jantungnya saya tuh pas nutup dulu nggak sempurna gitu, jadi agak sakit-sakitan gitu, dokter. Karena kena ke sternumnya juga katanya, dokter. Oh iya. Nah, tapi dari fungsi jantungnya dibilang ada kelainan tidak? Memiliki Enggak, kelainan jantung. enggak ada sih, dokter. Itu aja. Sebenarnya ini memang kelainan anatomis ya, bisa karena proses pembentukan pada saat janin ya di dalam kandungan. Kalau tidak salah namanya fectus excavatum namanya ya. Bentuk dada, tulang dada, terutama yang bagian depan sternum itu masuk ke dalam. Sehingga nanti akan mempengaruhi mendorong organ seperti jantung dan pulmu. Pulmunya jadi kurang jauh lebih kecil dibandingkan yang lain. Karena desakan dari organ jantung dan juga merubah posisinya otomatis. Dan jika seandainya cekungannya, kan belum lihat soalnya ya, saya ya, kalau cekungannya memang sangat dalam, dia bisa menusuk ke arah jantungnya dan menyebabkan nyeri. Gitu ya, terutama saat beraktivitas, kelelahan. Kalau seandainya memang tidak ada gejala bermakna lainnya yang dirasakan, dan itu tidak masalah. Tapi kalau ada gejala bermakna lainnya, sesak yang muncul, nyeri dada yang terus secara rutin muncul, dan lain sebagainya, gitu ya, silakan segera diperiksakan lagi. Apakah perlu tindakan operasi atau tidak? Ya, ada ya. Baik, dokter. Ada pertanyaan lagi, soalnya sudah jam 10.48, saya jadi tidak enak mengambil waktu istirahat ya. Tidak ada. Mau nanti saya upload dulu di Google Classroom ya slide-nya. Silakan habis itu bertanya di bagian kolom komentar ya, namanya di sana ya. Boleh kok. Nanti saya akan buka terus saya jawab-jawab ya. Oh iya, ada sesi ini enggak? Foto dokumentasi? Sudah? Ada? Perlu? Boleh, dokter, untuk presensi, dokter. Nah, sebentar ya, karena kamera saya bermasalah di HP. Jadi saya harus masuk HP lagi. Bentar ya.
Sudah terlihat belum? Sudah, dokter. Oke. Ya, sudah? Sudah, dokter. Sudah selesai? Sudah, dokter. Enggak pakai gaya yang lain ya? Baik, dokter. Bisa, dokter. Saya hitung ya, dokter. Gaya apa dulu? Karangi? Mungkin dari teman-teman bisa ikutin dokternya ya. Untuk slide pertama dulu, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Sudah, dokter. Terima kasih, dokter. Iya. Untuk bagian muskulus, arteri, dan nervus, kalian hanya sekedar tahu saja ya. Hanya cukup dibaca saja. Saya paling hanya struktur-struktur besar saja yang akan saya ujikan untuk kalian. Ya, misalnya nama-nama organnya, kemudian nama daerahnya, itu saja. Supaya tidak terlalu berat belajarnya. Setuju? Setuju ya? Dokter. Oke. Nama arteri, nervus, itu sekedar, atau otot-otot, muskulusnya itu sekedar kalian ketahui saja. Selamat siang ya, sampai jumpa. Terima kasih dokter. Thank you, dokter. Terima kasih dokter.